wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang mitra Suara Kota Senang. Rasanya kami dapat kembali hadir menemani ruang dengar Anda. Kali ini digelar bersama Allah Pororek sesi yang kedua. Dan di edisi hari Jumat kali ini 31 Mei 2024. Ini adalah pamungkas pamungkas di bulan Mei. Besok sudah masuk di bulan Juni ya. Semoga saja kabar baik menyertai kita. Oke mitra Suara Kota, kembali lagi kami hadir dalam ruang dialog klinik udara. Jadi kita hadirkan hari Jumat itu spesial ya dari RSUD Dr. Muhammad Saleh. Dan di kesempatan siang kali ini sudah hadir di studio narasumber kita yang mungkin asing sih ya, karena memang beliau ini baru di RSUD Dr. Muhammad Saleh dan kehadirannya ditunggu-tunggu semua warga masyarakat Kota Probolinggo. Oke, langsung saja ya kita sapa. Ada siapakah beliau? Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi. Oke, mungkin mikrofonnya agak didekatkan supaya bisa ya. Oke. Gimana kabarnya, Mbak? Alhamdulillah baik hari ini. Oke, ini saya kenalkan dulu mitra Suara Kota. Beliau adalah salah satu fisioterapis terapi wicara ya di RSUD Dr. Muhammad Saleh. Nah, yang kemarin banyak permintaan di RSUD Dr. Muhammad Saleh, mana terapi wicaranya gitu ya? Mana kok nggak ada? Alhamdulillah sekarang sudah terpenuhi untuk ini ya, spesialis terapi wicara. Nah, beliau adalah langsung saja ya kita perkenalkan beliau. Langsung saja bisa disapa para pendengarnya, Mbak. Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Cika Amelia. Saya terapis wicara baru nih di RSUD Dr. Muhammad Saleh. Jadi hari ini kita saling sharing, saling kenal. Pokoknya apapun yang ingin nanti ditanyakan langsung aja, oke? Oke, ada Mbak Cika, kita sapa beliau Mbak Cika aja ya. Kita panggil beliau adalah Mbak Cika. Oke Mbak Cika, sudah berapa lama sih di RSUD Dr. Muhammad Saleh? Katanya baru nih, baru berapa bulan? Nah, saya memang masih baru ya. Baru bulan Desember tahun lalu saya masuk di RSUD Muhammad Saleh. Oke, berarti sekarang udah 5 bulan ya? Iya, betul. Oke, udah 5 bulan mitra Suara Kota. Nah, kita akan coba lebih mengenal lebih dekat sama Mbak Cika ini. Mbak Cika, aslinya orang mana sih? Saya asli orang sini-sini aja. Oke, asli anak lokal ya? Iya, lokal betul. Oke, Mbak Cika. Ini kan pendidikan, otomatis pendidikan di universitas yang notabene adalah fakultas kesehatan ya? Iya, betul. Kenapa sih memilih fakultas kesehatan jurusan fisioterapi wicara? Padahal masih banyak loh. Gini, sebelumnya tujuannya pertama nggak langsung ke terapi bicara. Oh gitu? Iya, betul. Niatnya gitu? Iya. Ilmunya sekarang jatuh hati pertamanya tuh bukan terapi bicara. Gitu. Jadi dulu itu awal sama-sama di Universitas Kesehatan, Poltekkes Kesehatan. Kalau boleh tahu, Poltekkes mana nih? Nah, kalau terapi bicara sendiri itu di Poltekkes Surakarta. Solo dong? Iya, betul. Oke. Kemudian sebelum memilih terapi bicara, jatuh hatinya ke Poltekkes Malang. Deket-deket sini awalnya, masih belum dapat restu dari orang tua untuk jauh. Akhirnya karena jatuh hati pertama, patah hati. Iya, nggak keterima. Akhirnya oke, orang memilih tua. apa sih sebenarnya? Di rekam medis. Oh, rekam medis. Iya. Nggak terima, orang tua pun akhirnya merestui. Berarti jalannya harus patah hati dulu. Orang tua merestui untuk kuliah jauh. Akhirnya juga ya sempat agak debat untuk ambil jurusan terapi bicara pertamanya. Apa sih terapi bicara kok? Apa aneh? Nggak pernah dengar. Itu orang tua ya? Iya. Coba dulu ya, kasih pemahaman, kasih pengertian. Kok tiba-tiba terapi bicara sih?
Awalnya itu informasinya dapat dari kakak kelas. Ya. Iya, yang biasanya tuh ada tuh yang lagi promosi universitas Oh, di iya sekolah-sekolah. benar. Nah, itu awalnya sih tertarik, tapi emang masih belum mengenal kami bicara. Akhirnya, nah ke Malang dulu. Setelah itu nggak keterima, akhirnya Mengikuti tes ya? iya mengikuti tes. Akhirnya dapatnya kami bicara. Aku bicara. Itu dia langsung di Solo ya? Iya, Solo. Solo. Masya Allah, gitu ya. Beramula dari patah hati, kemudian move on-nya ke terapi bicara. Tapi alhamdulillah seneng gak sih selama 5 bulan ini di RSUD? Alhamdulillah senang, alhamdulillah nyaman juga, dan selama bekerja sebagai profesi terapi bicara pun senang juga, nyaman juga, dapat banyak pengalaman dari pasien, dari keluarga pasien, itu banyak sekali pembelajaran hidup banyak sekali dari mereka. Ilmu ini nggak hanya bisa didapat dari bangku sekolah ya, kan, tetapi ilmu bisa didapat dari kita ngumpul atau bersosialisasi sama masyarakat luas gitu loh. Oke, mulia banget loh profesi ini Mitra Suara Kota. Mungkin di benak kita apa sih terapi bicara? Oh, cuma bicara aja sudah bilang suruh nirukan. Padahal ini ada ilmunya loh. Nanti kita coba akan bahas ya. Oke Mitra Suara Kota yang mau gabungan boleh aja ya. Kita juga lagi live nih Mbak Cika ya, di live IG atau Instagram dari RSUD Dr. Muhammad Saleh. Silakan Anda bisa tinggalkan pesan di kolom komentar ya, untuk bisa tanya-tanya langsung bareng narasumber kita di kesempatan siang hari ini, atau Anda bisa gunakan line WhatsApp kami di 081336460000 atau online-nya di 0335427772. Next, kita kembali ke Mbak Cika. Mbak Cika, terapi bicara itu apa sih sebenarnya? Nah, untuk terapi bicara ini singkatnya, mudahnya ya, itu pelayanan yang khusus menangani kasus-kasus, contohnya bahasa, bicara, komunikasi, makan, menelan. Nah, siapa saja nih yang biasanya punya permasalahan ini? Ada di anak-anak juga, dewasa juga. Saya pikir terapi bicara ini adalah khusus untuk bicara saja. Orang yang namanya bicara sudah menirukan, udah namanya itu bicara, ternyata banyak di dalamnya membahas ya. Banyak sekali, detailnya itu kecil-kecil kalau kita bahas. Perintilannya wakil gitu ya. Betul sekali. Oke, terapi bicara adalah sebuah layanan untuk ini yang berkaitan dengan bicara, olah kata, kemudian apa lagi Mbak Cika tadi? Makan dan menelan juga. Makan dan menelan itu termasuk ke dalam terapi bicara. Kemudian yang butuh terapi bicara ini dari segala kalangan usia ya Mbak Cika. Gender juga ya. Oke, mulai dari anak-anak sampai dewasa, bahkan orang tua, dari laki-laki hingga perempuan, seperti itu. Oke, baik, kita akan bahas. Nah, kasus-kasus yang semacam apa sih Mbak Cika yang butuh akan adanya terapi bicara itu sendiri? Nah, untuk kasus itu banyak sekali macamnya. Oke, kita bagi dua. Ada anak-anak dan ada dewasa. Biasanya tuh anak-anak yang sering sekarang kasusnya yang marak ya. Itu seperti keterlambatan bicara, gangguan bicara, terus anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus seperti autism, lalu ada hiperaktif juga, tunarungu, lalu celah bibir bisa. Lalu yang dewasa nih, apa sih ya masalahnya? Kadang tuh orang dewasa gimana nggak bisa bicara, pasti semuanya bisa bicara. Nah, untuk orang dewasa biasanya ini karena sakit. Contohnya, ya setelah stroke. Oh iya betul. Nah, itu post stroke. Terus juga karena trauma otak. Gitu ya Mbak Cika. Kemudian kalau misalnya yang kata orang itu kidal apa? Kok Cadel. Cadel. Nah, kalau cadel itu juga bisa diterapi? Bisa, tapi tentu lihat karakteristiknya dulu. Karena setiap kasus memiliki karakteristik yang beda. Dari kasus semuanya itu, contohnya misalnya nih kasusnya stroke. Nah, pasien satu dengan pasien yang
lain itu sama-sama stroke, tapi kasusnya beda gitu ya. Pasti beda karena di dalam stroke itu punya defisitnya masing-masing, punya permasalahannya masing-masing. Ya contohnya, kalau stroke itu ada yang namanya afasia, disakia, ada tuh disfagia itu yang tadi saya sebutkan makan dan minuman. Oh itu susah ya. Itu apa karena saraf mungkin kali ya? Iya. Sehingga mempengaruhi saraf telan dan yang lainnya gitu. Saraf telan, perototannya juga. Karena kan post-stroke itu kebanyakannya dikarenakan hipertensi gitu. Karena darahnya tinggi. Jadi beda kasus beda penanganan. Tentu Beda pasien beda penanganan. tentu beda. Kalau anak-anak kebanyakan yang dipegang sama Mbak Cika saat ini itu kasusnya apa sih Mbak Cika? Speech delay banyak. Ya, keterlambatan ya. Oke, itu ada kasus yang parah nggak sih? Yang susah maksudnya? Biasanya yang parah dan susah itu dikarenakan ada kondisi lain. Oh, penyerta mungkin Iya, ya. ada penyertanya. Contohnya autism, ada distraktifnya, lalu yang contohnya tunarungu, gitu, terus cerebral palsy bisa. Oke. Nah, ada penyerta lain, ada kondisi lain. Beda kalau memang anak-anak speech delay yang Iya. memang normal ya. Pure. Itu biasanya butuh berapa berapa waktu untuk bisa pulih? Maksudnya pulih sih bisa bicara dengan baik gitu. Kalau pulih kan dari bisa ke nggak bisa. Ini kayak stroke. Tapi ini kalau anak-anak justru enggak ya. Justru dari awal memang dia seperti itu. Kalau speech delay itu lebih keterlambatan bicara. Iya. Jadi gimana anak bisa mengejar keterlambatan itu sesuai dengan kemampuan usianya. Nah, itu biasanya tergantung juga kemampuan anaknya gimana. Gitu. Ada yang cepat, ada yang lambat juga. Gitu. Mungkin yang lambat jalan terapi kali ya. Nah, bisa jadi. Iya. Durasi terapi. Oh, itu terus mempengaruhi. juga, iya, mempengaruhi. Lalu ada kooperatif dari orang tua. Jadi kalau di tempat terapi sudah diajar seperti ini, mungkin di rumah nanti bisa diulang kembali. Misalnya nggak boleh seperti ini, nanti di rumah juga harus disupport orang tua melakukan hal yang sama. Jadi anaknya nggak bingung gitu ya. Gitu. Oke, kalau misalnya yang memiliki riwayat penyakit lainnya penyerta, kayak misalnya CP atau mungkin namanya autisme kayak gitu, ini butuh berapa lama sih? Berapa lamanya? Sesuai ini ya? Sesuai karakteristik anaknya. Berat tidaknya kasusnya, gitu, kemampuannya di mana pada saat pemeriksaan pertama, kemampuannya udah di mana? Kalau semuanya kemampuannya masih hitungannya masih modalitas, masih di standar, otomatis ngejar atau contohnya 5 tahun ya, 5 tahun, tapi dia kemampuannya masih di 1 tahun. Nanti ngejarnya jauh sekali. Jauh ya. Nah, gitu. Oh, berarti di awal Mbak Cika pegang satu pasien harus mengetahui riwayatnya dulu, kemudian mengenal lebih jauh pasien ini gitu ya Mbak Cika, baru nanti mendalami apa yang harus dilakukan. Tentunya nanti ada petunjuk dari dokter rehab medik ya. Oke, jadi memang di awal itu ada dilakukan pemeriksaan, kemudian Mbak Cika bantu untuk terapi. Baru nanti sejauh mana sih kemampuan masing-masing anak ini untuk bisa merespon dari hasil terapi gitu. Oke, kalau kita ngobrolin anak-anak dulu, anak-anak itu seseorang yang memiliki jiwa bermain, Iya, betul. Kemudian mereka kebanyakan yang ini apalagi autis ya, ini susah untuk memperlakukan mereka itu benar-benar harus ekstra sabar gitu. Nah, triknya Mbak Cika sendiri mengatasi anak-anak. Kalau orang dewasa kasih tahu, Bapak, Ibu seperti ini ya, iya. Kalau anak-anak dikasih tahu, dilarang malah melakukan. Bagaimana cara mengatasi ini Mbak Cika? Padahal kalau anak-anak ini memiliki sesuatu yang unik gitu, satu anak dengan yang lain itu unik banget.
Nah, triknya, nah, pada saat saya nangani nih satu anak-anak memang karakternya beda-beda. Ada yang sama orang lain itu manut sekali tapi ada yang masih kurang aware sama sekitarnya. Jadi semuanya sendiri praktik gitu. Nah, cara menanganinya gimana nih buat tips triknya buat anak-anak nih. Jadi contohnya di rumah ya gitu ya. Apalagi orang tua kadang anaknya nangis gak tega, sudah dikasihkan aja. Iya. Nah, biasanya gitu. Jadi pengaturannya harus lebih kuat. Karena anak-anak itu seharusnya kita tanamkan yang namanya pengaturan, bukan aturan nggak boleh. Tapi hanya pengaturannya saja. Contohnya gini, anak minta sesuatu, contohnya nih minta jajan gitu, minta jajan, dia sambil nangis mintanya. Biasanya tuh kalau di Indomaret tuh, biasanya sulit nih mengkondisikannya gimana, karena di tempat umum juga gitu. Dan nggak malu-maluin, sudahlah belikan aja. Ini ya nggak boleh ya. Nggak boleh, itu orang tua yang harus lebih tegas. Harus lebih tegas, harus lebih tega. Teganya itu, tegasnya itu tadi. Jadi memang harus ada seperti ini ya. Kalau nggak gitu nanti keterusan malah jadi membentuk karakter anak yang egois, gitu ya, marah, kemudian gampang mereka meminta sesuatu. Aku nangis aja supaya bisa diturutin, nggak boleh ya. Iya, harus tegas. Hampir anak udah mulai paham, sebenarnya anak udah mulai paham untuk dikasih pengertian. Kalau marah, luapkan rasa marahnya, lalu baru kita ajak ngobrol, kasih. Nanti nanti tahu ya. Karena caranya yang salah itu tadi, kan masih belum tahu ya mana yang benar, mana yang salah. Jadi orang tuanya yang harus memilahkan. Sama juga contohnya di terapi, sesi terapi. Anak nangis, ini minta itu, minta ini. Mainan banyak, kelihatan mainan banyak, masih berusaha. Yuk duduk, kasih syarat. Kalau minta sesuatu selalu kasih syarat, entah itu duduk, minta yang baik. Itu masuk dalam pembelajaran terapi bicara ya? Sudah termasuk. Oh, saya pikir itu hanya ini ya. Ternyata kalau kita mengamati ini adalah edukasi buat mereka anak-anak ini untuk jauh lebih dia bisa kontrol diri, kayak gitu ya. Karena terapi bicara butuh modalitas dasar. Gitu. Modalitas dasarnya seperti apa ya? Seperti tadi, contohnya mau mengikuti perintah, mau duduk lama, seperti itu. Jadi otomatis apabila anak masih belum punya kemampuan itu, terapi bicara harus mengajarkan dulu. Oh, gitu. Nggak serta-merta langsung diajarkan bicara ini tekniknya gitu, enggak ya? Harus dasarnya dulu, baru bisa dapat untuk ke bahasanya, ke bicara. Mbak Cika, ini nggak sedikit juga sih, ada banyak anak-anak khususnya sekarang tuh di zaman gadget ya, mereka itu minim akan interaksi sama lingkungan sekitar. Mungkin ini menjadi salah satu pengaruhnya sih. Kemudian mereka itu malas untuk ngomong. Sebenarnya mereka itu bisa nggak sih ngomong gitu? Karena saya sering melihat ada anak-anak yang hanya diam, ngomongin gitu aja. Ini sebenarnya jadi jadi apa ya? Tumbuh rasa ketakutan pada orang tua. Ini sebenarnya bisa nggak sih anak saya itu bicara? Gitu. Ini sebenarnya memang dari sananya atau dari faktor lingkungan, ataukah memang orang tua yang malas untuk mengajarkan kayak gitu? Ini bisa jadi karena faktor lingkungan tadi, bisa karena sudah pola anak. Kalau sudah terbiasa, sudah berpola, dia akan melakukan terus ya. Contohnya ada yang anak usia sebenarnya udah bisa jelas ngomong, tapi pada saat di lingkungan masih cucu gitu. Tapi pada saat diajarkan susu, bisa susu. Tapi pada saat di lingkungan spontannya dia itu pola. Mungkin ini orang tua nih, biasanya orang tua nanya kecil, Mimi cucu ya nak, gitu.
Iya kan? Iya. Nah ini yang mungkin nggak boleh ditanamkan sama pikiran anak-anak. Kalau susu ya susu kayak gitu ya. Kalau bisa ngomong bener, ngapain kita harus ngomonginya yang kayak gitu, kayak gitu. Ya, tetap mencontohkan bicara yang benar, yang jelas yang benar. Iya. Ini ada banyak itu Mbak Cika kalau kasus kayak gini. Tapi kalau gadget ini termasuk nggak sih salah satu hal yang menyebabkan mereka ini malas untuk bicara, malas untuk berinteraksi sama lingkungan sekitar sehingga kosakatanya juga kurang. Tapi kan gadget ini juga punya banyak mungkin kalau cerita ini kan banyak yang ini ya kata-kata kayak gitu. Tapi memang kalau saya ngobrolin gadget itu gimana ya? Ada pro dan kontra, ada negatif dan positifnya sih kayak gitu. Tapi mungkin kalau anak-anak lebih diarahkan sama orang tua mungkin ya Mbak Cika ya, apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar kayak gitu. Tapi kalau anak-anak sudah dikasih sesuatu, kata Mbak Cika itu harus ada kalau anak-anak itu berpola gitu. Sekali dia ditampilkan sesuatu maka dia akan terus berulang. Kalau tidak diberikan maka dia akan marah gitu, ngambek gitu. Benar nggak sih salah satunya adalah gadget yang menyebabkan mereka malas untuk bicara, padahal mereka bisa loh bicara benar gitu. Oke, gadget itu faktornya macam-macam. Iya, ada anak yang pintarnya dari gadget, ada anak yang pasif karena gadget. Jadi ada yang pasifkan, ada yang mengaktifkan. Kalau pasif otomatis dia contohnya perilakunya lebih banyak diem, dia tidak mengenal seorang, entah itu dipanggil nggak molek, entah itu ada aktivitas bermain dia tidak mau pegang ini, tapi dia tahu lagi mainnya, Fokusnya di mempasifkan, menjadi pasif nih. Tapi ada juga anak yang aktif sekali karena gadget, jadi meniru ya. nah jadi otomatis pada saat tidak dikasih gadget dia bakal marah gini. Biasanya anak-anak seperti itu memiliki kemampuan bicara tapi tidak bisa mengontrolnya. Nah, anak yang pintar dari gadget pasti punya efeknya. Anak saya bisa kok mbak, warna tahu, ini tahu, ini tahu. Tapi ya dari gadget tapi pasti ada efeknya. Contohnya komunikasi dua arahnya kesulitan. Jadi dia kesulitan menggunakan bahasa yang dia dapat dari gadget itu. Iya. Jadi pakai ya. Betul, penggunaannya kurang. Jadi contohnya bahasa Inggris sudah pintar loh padahal dan tahu ya, tahunya dari HP. Tapi dia kurang penggunaannya. Jadi kemampuan penggunaannya itu pasti ada tidak ada bedanya. arahannya, Pasti ada efeknya. Gitu, meskipun pintarnya ini macam-macam memang karakteristiknya. Seperti itu ya. Memang kalau kita ngobrolin terkait sama anak-anak dan pola bicara mereka itu luas banget. Luas banget. Iya. Dan nampaknya seru ya perbincangan kita Mitra Suara Kota. Yang mau gabungan boleh aja ya. Silakan Anda bisa gunakan line WhatsApp kami di 081336460000 atau online-nya di 0335427772. Anda juga bisa tinggalkan komentar di kolom komentar dari Instagram live RSUD Dr. Muhammad Saleh, karena kita juga lagi live Mitra Suara Kota, untuk tanya-tanya langsung sama narasumber kita terkait sama terapi bicara. Oke, kita balik sama Mbak Cika. Oke Mbak Cika, terapi bicara untuk anak-anak yang direkomendasikan itu yang harusnya yang bagaimana sih yang harus segera mendapatkan terapi bicara? Apa saat mendengar kita sekarang besok terapi, atau nunggu dulu, harus ini dulu atau harus ini dulu? Gimana sih Mbak Cika harusnya? Nah, ini jadi red flag-nya ya, anak yang udah dikatakan perlu untuk terapi bicara itu coba deh orang tua nih di rumah, lihat yang punya si kecil di rumah ya kan, lihat kemampuan anaknya dulu. Ini contohnya kemampuan dasarnya dulu, contohnya kontak mata. Tuh, cek dulu nih kontak mata anak. Anak mau lihat nggak? Lihat benda diam, benda bergerak, dan orang. Nah, tuh. Lalu apa anak udah mulai mampu diinstruksi, contohnya dek ambil susunya, ambil bajunya, dek tos, salin dada,
kemampuan dasar. Iya, kemampuan dasar. Ya, gitu. Terus juga jangan lupa cek kemampuan makan menelan. Oh, ada pengaruhnya juga ya. Iya. Kita akan ngobrol ini karena ini luar biasa. Karena apa kaitannya sih sebenarnya Mbak Cika kemampuan menelan, mengunyah itu dengan kemampuan berbicara? Nah, kalau berbicara sendiri itu secara kognitif ya, kognitifnya. Ya. Dan sedangkan bicara pada saat kita memproduksi bunyi nih, kita bicara ini, kita membutuhkan otot-otot koordinasi yang sangat banyak. Lidah, bibir, otot rahang, pipi juga. Nah, pada saat anak yang masih kurang mau nih menerima tekstur makanan yang keras, berserat, itu otomatis kemampuan otot-otot yang di area bibir ini masih kurang stimulus. Gitu. Karena itu dasarnya untuk berbicara. Makan kan otomatis ada pergerakan nih, lidah ke kanan, kiri, atas, gitu. Otomatis bibir menutup, makan pada saat hap, bibir terbuka, otot pipi sudah tertarik dan sebagainya. Itu kemampuan dasarnya dari makan itu kan. Mbak Cika, ini kan banyak kasus juga yang orang tua itu nggak tahu, dikiranya ini nanti hanya keterlambatan bicara karena anaknya nggak pernah mengeluarkan suara. Tapi kebanyakan mereka itu juga takut Mbak Cika, apa anak saya bisu ya, nggak bisa bicara, kenapa nggak bisa ngomong. Cara mendeteksi mereka untuk bisa segera dibawakan ke fisioterapi untuk terapi bicara, gimana cara mendeteksi awalnya? Mendeteksi awal ya, red flag-nya anak pada saat gini, patokannya di usia 2 tahun nih, anak belum bisa bicara, otomatis sudah tanda-tanda refleks. Terutama dari perilaku yang hiperaktif, tadi kontak mata itu yang saya jelaskan tadi. Terus juga perintah, seharusnya anak usia 2 tahun dia sudah paham itu meskipun dia tidak bicara. Sudah paham. Jadi kalau nggak bisa respon atas apa yang ini ya diperintah, kemudian mungkin ini nanti jadi awal kita untuk memeriksakan ke spesialis mungkin, sehingga nanti akan ada rekomendasi untuk ke terapi bicara, gitu ya. Jadi kita bisa tahu, oh ternyata anak saya seperti itu. Tapi memang kalau punya anak kecil itu bikin kita khawatir aja. Kenapa ini masih belum bisa bicara ya? Padahal ini sudah usianya 2 tahun, harusnya sudah bisa ngomong. Itu sudah banyak kosakatanya, harusnya kalau udah 2 tahun, 1 tahun juga sudah mulai belajar bicara kayak gitu. Atau mungkin bisa deteksi dengan mereka celoteh mereka, Mbak Cika? Bisa. Contohnya yang tadi anak bicara cuma sambil gestur, minta apa? Gini. Sebenarnya anak sudah mulai paham, tapi dia tidak mampu untuk memproduksi kata. Iya, ini banyak ini kasusnya. Iya, bisa gitu, cuman minta apa, atau narik tangan aja, gitu. Kita ubah lagi polanya. Ini dia harus sinkron antara di tempat terapi dan di rumah. Kalau nggak sinkron percuma ya Mbak Cika? Iya, karena terapi pun durasinya pendek, maksimal itu 1 jam. Terus juga kadang durasi per minggunya pertemuannya cuma 1 minggu 2 kali. Nah, otomatis waktunya banyak di rumah. Pengaruhnya apa sih Mbak Cika kalau waktunya kurang dari 1 jam atau dilebihkan 1 jam? Ini ada efeknya? Iya. Ya, contohnya durasinya di bawah 1 jam. Biasanya itu masih kurang kondusif. Kondusifnya gimana? Gini, kadang anak lihat kondisinya, lagi mood tidak, rewel tidak. Nah, otomatis terapinya ya yang mereka mengkondisikan ini butuh waktu juga. Betul, jadinya kalau rewel jadi lama nih. Harus mengkondisikan dulu, anaknya tenang, baru. Iya. Memang kalau anak nangis bukan gampang, susah. Iya betul.
dan durasi lebih dari 1 jam pun kadang ada anak yang hanya 30 menit dia bisa menyerap materi. Selebihnya udah rewel pengen keluar. Akhirnya keluar. Pada saat keluar takutnya pada saat rewel keluar, yang didapat tadi waktu terapi lupa karena sudah ke distrak rewel itu tadi. Oh iya, benar, memang harus fokus ya. Iya. Semoga saja ini yang lagi terapi saat ini bisa sukses nanti ya. Amin. Mbak Jika masih 5 bulan nih di sini. Jadi yang saat ini terapi, nanti esok hari ini semoga saja sudah ada yang lulus. Ada yang lulus Mbak Jika selama ini? Masih belum ya, karena memang masih 5 bulan. Iya. Mungkin kasusnya agak ini ya Mbak Jika ya. Mereka ini apa mereka jarang untuk terapi ya? Nah, bisa jadi. Iya. Bisa jadi kan biasanya terapinya di Dokter Muhammad Saleh kan diselang-seling ya, ada yang fisioterapi, ada yang motorik, ada yang berbicara. Iya. Benar, jadinya seminggu sekali aja ya Iya. pertemuannya. Oke lah. Oke mitra Suara Kota, sebagai perbincangan kita. Oke, karena masih ada waktu ya, kita akan melanjut lagi. Gak apa-apa, next ya Mbak Cika. Oke, ini tadi yang kita bahas adalah anak-anak nih. Jadi anak-anak itu butuh yang namanya terapi bicara dikala mereka ini memiliki, yang pertama adalah memiliki riwayat atau kasus penyakit atau penyakit penyerta. Ini memang harus segera, karena anak-anak yang seperti ini biasanya memang ini ya berpengaruh sama bicaranya Mas ya. Itu sudah pasti ya, pasti ya. Kemudian anak-anak yang ke setiap hariannya ini nampak kurang ada responsif dari apa yang kita berikan perintah dan yang lainnya. Jadi orang tua itu harus memang benar-benar memperhatikan ya, memperhatikan tumbuh kembangan anak. Oh, ini nampaknya seperti ini deh. Harusnya sudah seperti ini. Nah, segera lakukan pemeriksaan dengan lengkap ya. Kalau memang ada penyakit yang harus segera disembuhkan, kemudian pasti nanti akan mengarah ke terapi bicara kayak gitu. Faktornya itu banyak banget. Dan mulai lingkungan iya, kemudian karena riwayat penyakit iya gitu. Kemudian memang harus segera dilakukan tindakan terapi jikalau sudah ada atau sudah didiagnosa ya Mbak ya, sudah didiagnosa oleh dokter bahwasanya ini hanya keterlambatan. Oke, langsung segera. Jikalau sudah tahu nih Mbak Cika kasusnya gimana, misalnya hanya speech delay. Nah, misalnya hanya speech delay aja, tapi mereka ini atau orang tua ini enggan untuk segera melakukan tindakan ke terapi bicara. Apa yang terjadi Mbak Cika? Mungkin mengentengkan ya orang tua, nggak bicara saja gitu ya, cuma bicara aja nanti juga bisa pinter-pinter sendiri dia gitu. Gimana nih Mbak Cika? Nah, untuk efeknya nih, karena untuk terapi itu efektifnya nih di usia jangan sampai di atas 4-5 tahun. Jadi jangan nunggu-nunggu kalau udah tahu anaknya kayaknya kurang deh, komunikasinya kurang gini. Sebelum itu ya harus segera untuk terapi. Kalau sudah hitungannya terlanjur usia 4-5 tahun ke atas, hitungannya udah melewati masa emas. Masa emas anak untuk belajar. Polanya sudah kebentuk. Dari usia 0-5 tahun sudah kebentuk. Pola yang sudah terbentuk bertahun-tahun, otomatis kita untuk mengubah kembali polanya. Susah ya? Sulit. Jadi mitra Suara Kota mungkin kali ini Anda mendengarkan siaran kami ya, menyimak siaran kami, mungkin memiliki anak atau tetangga atau saudara yang punya ciri-ciri seperti yang tadi Mbak Cika sebutkan dan jelaskan, mungkin segera dilakukan diagnosa ke spesialisnya supaya bisa segera ditindaklanjuti, karena ini akan fatal nantinya Mbak Cika ya. Susah untuk diterima di masyarakat, maksudnya susah untuk berkomunikasi, bersosial, kan itu penting banget gitu. Apalagi sekolah gitu ya Mbak Cika ya. Oke, masa keemasan jangan sampai dilewatkan. Kalau memang sudah terlambat mengetahui,
Ya nggak apa-apa, mau bagaimana lagi, ya segera melakukan tindakan gitu ya Mbak Cika. Oke Mbak Cika, ini kan yang anak-anak nih, kita udah bahas panjang lebar anak-anak. Cara mereka mengunyah ini juga mempengaruhi dia untuk belajar berbicara. Nah, ini maksudnya mengunyah bagaimana sih Mbak Cika? Mengunyah yang bagaimana? Ya, kadang ada anak yang ini, ada juga yang nyerempet ke sensornya. Padahal ini anak saya mengunyah loh makannya, tapi kok bisa bicara ya? Nah, dicek dulu ada kondisi lain tidak. Oke. Kalau penyebabnya ada, misalnya CP, oh ya, memang mungkin ini penyebabnya gitu ya. Ini ada ini sendiri nggak sih, ada penanganan yang khusus nggak untuk anak-anak yang spesial ini Mbak Cika? Tentu ada. Contohnya yang kemampuan makan yang kurang, sensoris makan juga kurang. Itu ada penanganan untuk khusus di oral motornya. Gitu ya, kita bantu. Kalau untuk orang dewasa nih Mbak Cika gimana? Nah, kalau orang dewasa kebanyakan kasusnya memang gini, banyak macam-macam. Ya, contohnya di post stroke, ya, setelah stroke itu nanti kita cek. Ya, kebanyakan ada yang memorinya hilang, bahasanya juga lupa, lalu ada yang bicaranya yang kurang jelas gitu. Lalu ada yang parah, akhirnya kesulitan makan merah. Butuh terapi ya Mbak Cika ya? Tentu saja butuh. Kalau sudah stroke seperti itu, pasca stroke seperti itu, untuk penanganannya membutuhkan waktu berapa ya kira-kira Mbak Cika? Nah, untuk berapa lamanya belum bisa dipastikan ya? Iya. Tapi memang lama ya Mbak Cika? Karena terapi kita otomatis hitungannya tidak menggunakan obat. Betul. Nah, kita menggunakan entah mengubah pola, membantunya makan per orang tanpa harus pakai selang gitu kan. Ada tuh karena gangguan makan otomatis dari rumah sakit di NCT. Nah, ya, gitu tadi kita bantunya itu akhirnya ya latihan otot-otot lidah, bibir, rahang lagi, terus ada manuver buat makan lebih mudah, posisikan postur tubuhnya gimana. Rumit banget. Iya. Tapi coba kita bikin sederhana aja ya. Tapi memang ini penting banget karena dengan kita bersuara kita akan dimengerti orang gitu. Jangan khawatir Anda yang punya anak-anak mungkin ya, atau pasca stroke nanti saya nggak bisa bicara lagi, nanti anak saya bisu nih. Jangan seperti itu ya. Ini dilakukan pengecekan dulu. Biasanya anak-anak yang bisa, anak-anak yang nantinya bisa bicara itu ada ciri-ciri khusus nggak? Mereka itu celoteh. Oh, kalau celoteh berarti dia bisa bicara, cuman hanya mengubah pola aja, atau butuh pemijatan tertentu kayak gitu, Mbak Cika? Ada? Nah, kita lihat dulu nih kemampuan dasarnya itu tadi. Ini karena sebelum bicara anak harus paham bahasa. Modalnya itu bahasa dulu. Gitu. Ada anak yang bicara tapi tidak paham bahasanya. Jadi fullnya menirukan saja. Tapi nggak paham gitu. Tapi nggak paham. Yang Jadi otomatis dia tidak bisa menggunakan bahasanya, tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Gitu. Nah, untuk anak-anak yang biasanya sebenarnya anak saya bisa ngomong nggak sih Mbak? Gitu. Nah, saya pun tidak tahu. Kita usahakan dulu dengan cara menstimulus itu tadi. Gitu. Ya. Mungkin ada kata-kata yang mungkin a i u e o dia mampu mengatakan ini, cuman anaknya nggak mau ngomong. Nah, itu tadi yang Mbak Cika ya, itu tadi ya. Iya, bisa jadi hanya menirukan apa yang dia dengar. Nah, gitu. Karena bicara itu bentuknya harus spontan. Nah, gitu. Kalau hanya sekedar menirukan, memang bentuknya bicara kata, tapi itu tidak bisa digunakan pada saat dia berkomunikasi karena hanya menirukan. Gitu. Ada plus minusnya setiap kemampuan itu. Jadi bicara harus memenuhi semua komponen untuk bisa komunikasi dengan baik.
gitu, kompleks sekali ya gitu. Saya pikir kemarin-kemarin itu terapi wicara oke diajari kata-kata, kemudian dia dipijit-pijit, udah selesai gitu. Ternyata kemampuan dasar ini harus punya dulu nih yang pasien ini. Jadi supaya nanti mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan oleh terapis ini. Ya kalau udah tahu polanya nanti dibikin, kemudian nanti akan terus dilakukan seperti itu. Nanti kalau ada perkembangan diubah lagi gitu ya Mbak Cika. Iya. Panjang ceritanya ya. Iya. Oke, Mbak Cika, ini untuk alat sendiri nih, untuk alat sendiri yang biasanya digunakan Mbak Cika untuk terapi para pasien anak-anak sama dewasa beda nggak sih atau sama gitu? Dan kemudian untuk ininya sendiri, penanganannya sendiri dalam bentuk apa saja nih Mbak Cika? Selain tadi mengenalkan atau ini memberikan pembelajaran dasar bagi mereka, biasanya dipakai Mbak Cika itu apa sih? Untuk alat-alatnya beda. Pasien dewasa dengan anak beda. Iya nggak mungkin lah yang dewasa kasih puzzle. Nah, betul. Nanti dilempar aja ya. Aku mau disuruh main Gitu. Gitu. Nah, kalau anak-anak memang mainan, full mainan. Nah, juga orang tua di rumah harus lebih pintar buat memilih mainan untuk anak-anaknya. Gitu ya. Tips nih ya, kalau semuanya mau belikan mainan, coba berikan mainan yang memang ada edukasinya. Betul, nggak hanya sekedar mainan. Iya, betul. Iya, contohnya itu puzzle, pasak berwarna, entah itu puzzle yang satu-satu dulu bentuknya, terus ada yang puzzle yang dua yang terpisah, terus ada yang tiga. Nah, itu bertahap. Ya, itu grade kesulitannya beda-beda. Gitu. Terus juga yang sudah mulai mampu nih berbicara, contohnya mulai belikan buku bergambar. Nih, contohnya untuk ini apa? Cipta yuk, apa? Kita contohkan, gitu ya. Terus juga, nah mainan untuk awal nih, yang penting saya baru ingat. Nih, mainan sensoris. Itu Iya, yang itu contohnya mainan yang bertekstur. Tekstur lembut, lembek, kasar, itu juga mempengaruhi karena perkembangan si kecil itu kompleks. Jadi contohnya perkembangan jalan, motor ya, motor, sensoris, bicara, itu sebenarnya perkembangannya itu bareng. Jadi nggak hanya motorik aja, tapi harus seiring sejalan. Jadi harus sejalan. Jadi pada saat mainan ya mainannya harus beragam. Contohnya mainan Play-Doh, pasir sintetis, nggak masalah. Aman nggak sih kalau pasir itu Mbak Cika? Yang penting diawasi. Itu aja. Itu biasanya pasir ya di usia 1 tahun ke atas gitu. Kalau masih khawatir nih pasir, coba bisa tepung, kasih pewarna, basah terus dikeringkan, kan otomatis kayak pasir. Nah itu lebih aman, bikin sendiri di rumah bisa gitu. Dan terus mainan-mainan yang mengasah fokus, contohnya meronceng bisa gitu. Terus juga menyusun pasak nih yang ada tiang-tiangnya biasanya itu. Nah itu fokus bisa. Fokusnya dulu, itu kemampuan dasarnya dulu. Pada saat kemampuan dasar sudah terbentuk, ya otomatis orang tua, entah itu terapis, mengajarkannya lebih enak, gitu, lebih mudah, materinya lebih gampang masuk, karena anak sudah hitungannya udah siap nih untuk belajar. Gitu. Kalau masih belum fokus, makanya itu tadi diajak mainan dulu. Karena di dalam mainan itu mengandung banyak pembelajaran. Ditemani. Kadang ada orang tua yang bilang, anak saya gampang bosen mbak kalau mainan. Itu sebenarnya bukan bosen, tapi mungkin minta temen ya. Nah, minta teman dan anak belum tahu cara mainnya gimana. Pantes dia bosen. Iya, kadang anak mainan cuma diberatakin aja, udah terus tinggal. Karena dia nggak tahu mainnya gimana. Oh gitu. Kita yang harus paham
demam sekarang ya. Setelah anaknya besar-besar gitu. Iya, jadi harus dicontohkan dulu. Ayo main nih, disusun, entah pasang ini sama, di sini samakan. Terus ini yang di sini. Ini. Jangan sampai mereka berpikir sendiri. Nah, Ya nanti akibatnya itu tadi. Iya. Dipikir nggak bisa ya sudah tinggal aja, ngapain aku pusing-pusing mikir gitu ya. Karena kemampuan anak berbeda-beda untuk eksplor mainannya itu. Ada yang memang mereka itu memiliki kemampuan untuk ini menerima challenge ya. Iya. Sendiri. Oke. Selain mainan apa lagi nih Mbak Cika? Sejauh ini mainannya aja. Mainan aja ya. Mainan aja. Kemudian tindakan apa selain mereka menumbuhkan ini apa namanya kemampuan dasar yang dilakukan terapinya? Nah, untuk bicara, ya, saya kasih tips nih untuk bicara. Nih, yang anak lebih mudah nangkap ya, itu contohnya bunyi yang bermakna. Bunyi yang bercontohnya. Contohnya, nih, ada gambar sapi. Mu. Oh, gitu. Oh, mu itu bunyinya sapi. Kan hanya bunyi. Nah, itu lebih mudah. Ada bebek. Wek wek wek. Nah, itu anak lebih mudah mengingat juga. Bebek itu kebanyakan anak gampang mengingat. Iya. Benar. Wek 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 gitu ya. Betul. Langsung mereka berimajinasi bahwasanya wek wek itu bunyinya bebek gitu. Iya, bunyi-bunyian bermakna itu kan bermakna. Contohnya kalau buka pintu, tok tok. Nah, gitu. Iya. Kemudian ada masasnya nggak sih? Kalau massage bisa banyak kok di tutorial di internet banyak massage. Perlu seperti itu Mbak Cika? Perlu pada saat nih kembali lagi di makannya. Oh, Sensorisnya. Apabila anak yang masih kurang stimulus sensorisnya, ya kemampuan makannya boleh dimassage di area orang di wajah. ya. Itu banyak ya tutorialnya. Tapi memang kalau nggak ada ilmunya susah nih Mbak Cika. Kalau udah ada ilmunya nih bisa ya untuk melakukan pelayanan terapi bicaranya ke RSUD Dr. Muhammad Saleh. Bukannya setiap hari apa ya? Setiap Senin sampai Jumat. Mhm. Kalau Senin sampai Kamis buka jam 7 sampai jam 2, Jumat jam 7 sampai jam 11.30. 11.30. Sekarang masih ditinggal nih sama Mbak Cika. Oke, kalau dewasa sendiri alatnya apa nih biasanya terpakai? Nah, untuk alat sesuai kasus juga. Contohnya di gangguan bahasanya. Jadi penanganan beda ya. Kalau anak-anak kita menanamkan hal baru. Iya. Menanamkan hal baru. Kalau di kasus dewasa kita merecall kembali kemampuannya. Otomatis sebelumnya sudah punya kemampuan bahasa yang bagus, bicara yang bagus. Pada saat sakit kemampuan itu hilang. Mas itu merecall kembali. Mengingat kembali. Lebih susah nggak sih daripada anak-anak? Lebih susah karena pada rewelnya orang dewasa itu lebih susah untuk dibujuk. Oh, Iya, ada karena sakit itu tadi otomatis psikisnya juga kena. ternyata berpengaruh ya. Iya. Oke, Mbak Cika, kita akan ngobrol lagi sebelum nanti kita akan tutup. Untuk pelayanan dari fisioterapi terapi bicara ini setiap hari Senin hingga Jumat untuk Senin sampai Kamis dari pukul 7 hingga pukul 2 siang. Kemudian di hari Jumat dari pukul 7 hingga pukul setengah 11 siang ya. Jadi ini juga tercover sama BPJS nggak sih? Di RSUD Muhammad Saleh sudah tercover BPJS. Oke. Jadi yang mau melakukan pelayanan terapi bicara monggo silakan ya, bisa datang ke RSUD tentunya nanti membawa surat rekomendasi kalau misalnya dari BPJS ya, menggunakan BPJS. Jadi ada surat rekomendasi dulu dari Vaskes tingkat 1, kemudian dilanjut untuk melakukan penanganan di Vaskes tingkat 2 di RSUD Dr. Muhammad Saleh, kemudian cek kesehatan dulu di sana butuhnya apa sih, nanti akan direkomendasikan untuk terapi bicara gitu. Karena memang berjenjang gitu ya Mbak Cika. Nanti akan dibantu sama Mbak Cika karena satu-satunya terapis wicara di RSUD Dr. Muhammad Saleh adalah Mbak Cika. Mungkin saya sedikit menggambarkan beliau ini orangnya kecil mungil ya, kemudian cantik, kemudian fresh graduate ya. Beliau ini masih muda banget karena memang baru lulus
lulus tahun berapa Mbak Cika? 2022. 2022 Mitra Suara Kota ini lulusan COVID ini. Oke, waktu sudah habis nih Mbak Cika ya. Nah, sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau disampaikan sebagai closing statement Mbak Cika kepada masyarakat Kota Probolinggo terkait dengan pentingnya kita memahami tentang ilmu dari terapi wicara sendiri, kemudian pelayanan terapi wicara. Silakan Mbak Cika. Oke, nah untuk orang tua nih yang di sekitar Probolinggo khususnya apabila punya anak, memiliki anak yang sudah ada red flag atau tanda-tanda keterlambatan bicara, kemampuan bicaranya masih kurang dan sebagainya, jangan takut dan jangan sampai terlambat untuk diperiksa. Ya, diperiksa lebih lanjut. Pokoknya fokus pada permasalahan, apapun diagnosis nanti yang ditegakkan oleh dokter, ya jangan ke distract dengan itu, tapi kita fokus dengan permasalahan dan solusinya apa, penanganan yang tepat apa untuk anak kita gitu ya, anak kita ya kita sebutin gitu. Bener banget Mitra Suara Kota, jangan terdistract sama diagnosa ya. Kita fokus aja pada penyelesaian masalah ya. Iya. Dengan kita mengetahui apa yang apa yang dihasilkan dari kita konsultasi sama dokter gitu ya. Tapi kita fokusnya adalah pada penyelesaian, bagaimana cara menyelesaikan apa yang sudah didiagnosa sama dokter nih. Iya. Dan kalau udah tahu harus bagaimana, segera bisa konsultasi ya. Ini Mbak Cika juga bukan konsultasi nih. Bagaimana enaknya ya? Oh ibu jangan seperti ini dong. Kalau dilakukan seperti ini, nanti di rumah dilakukan pembelajaran hal yang sama kayak gitu. Seperti itu biasanya pemesannya ya Mbak Cika ya. Jadi Mitra Suara Kota, terapi bicara itu penting banget ya untuk tumbuh kembang anak utamanya. Tidak menutup kemungkinan orang dewasa juga butuh terapi bicara di kasus-kasus tertentu, seperti halnya pasca stroke ya, salah satunya ya, yang sering itu stroke ya. Sering sekali. Oke, itu ya Mitra Suara Kota. Kalau pengen dapat layanan tadi ya, silakan Anda bisa datang ke RSUD Dr. Muhammad Saleh ya, melalui Vaskes kalau misalnya pakai BPJS. Tapi kalau umum langsung bisa gitu. Kalau umum bisa langsung ke rehab medik, tapi tetap ketemu sama dokter ya dulu ya, konsultasi ya. dokter dulu, nanti baru mendapatkan penanganan yang tepat dari spesialisnya, fisioterapisnya gitu. Oke Mitra Suara Kota, dengan berakhirnya info layanan dari RSUD Dr. Muhammad Saleh untuk terapi wicara, maka berakhir pula kebersamaan kita di program acara Klinik Udara RSUD Dr. Muhammad Saleh dan Suara Kota di edisi hari ini di hari Jumat 31 Mei 2024. Saatnya saya Vivi pamit undur diri sejenak dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kesetiaan juga kebersamaannya, juga Mbak Ika. Terima kasih banyak ya. Dan rekan-rekan RSUD juga para pendengar dan semua ya yang lagi nyimak siaran kami. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Akhir kata, selamat siang, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.